Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dengan saya Muhammad Ramadhana Fikur Afli Pasha dengan NIM 2219108011005. Dengan saya Siska Nesa Dwi Ayu Masilda dengan NIM 221910801041. Dan saya Safira Aulia Maharani dengan NIM 1219 1080 1055. Kami dari peserta kelas Kapital Selekta Reserve Produksi dan Pemboran ingin merepresentasikan hasil kerja kami terkait dengan Smart Well. Sebelumnya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Abdul yang telah memberikan tugas ini, sehingga tugas ini bisa memberikan pemahaman untuk kita terkait teknologi Smart Well di masa kini. Next. Eh, Dalam beberapa dekade terakhir ini, industri minyak dan gas menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari penurunan laju produksi alami atau decline rate, reservoir yang lebih kecil dan cepat, hingga lokasi eksplorasi yang semakin terpencil dan ekstrim ini merupakan tantangan yang mendorong perlunya inovasi teknologi guna peroleh meningkatkan efisiensi produksi dan perolehan hidrokarbon yang maksimal dari reservoir yang ada. Salah satunya terobosan penting dalam teknologi produksi adalah smart well. Nah, smart well merupakan sistem sumur yang memungkinkan pengawasan dan pengendalian aliran dari berbagai zona reservoir secara real time dari jarak jauh, tanpa memerlukan intervensi fisik. Nah, sistem ini dilengkapi dengan sensor permanen seperti pengukuran tekanan, suhu, dan aliran, serta valve kontrol aliran yang dapat dioperasikan dari permukaan. Nah, menurut Gao et al. Tahun 2007, teknologi smart well telah terbukti meningkatkan efisiensi, manajemen reservoir, mengurangi biaya intervensi, serta mempercepat waktu produksi, terutama dalam kondisi laut dalam atau subsea. Atau implementasi smart well tidak lepas dari tantangan seperti biaya instalasi awal yang tinggi, kompleksitas teknis, serta reliabilitas sistem yang harus dijaga sepanjang sumur-sumur. Nah, dalam rumusan masalah pada makalah kita kali ini yaitu ada 5. Yang pertama ada eh, apa yang dimaksud dengan teknologi smart well dan bagaimana prinsip kerjanya. Kemudian yang nomor 2, perbedaan antara smart well dengan sumur konvensional. Yang ketiga, membahas apa saja manfaat dan tantangan dalam implementasi teknologi smart well di industri migas. Kemudian yang pembahasan keempat ada komponen-komponen utama apa yang membentuk sistem smart well. Dan yang terakhir ada teknologi apa saja yang mendukung sistem monitoring dan controlling dalam smart well. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu smart well. Smart well atau intelligent compression merupakan teknologi yang digunakan dalam menyelesaikan sumur dalam pengumpulan, transmisi, serta analisis data yang berkaitan dengan kondisi penyelesaian sumur, performa produksi, dan karakteristik reservoir. Teknologi ini mengandalkan aliran secara selektif pada berbagai zona produksi untuk mengoptimalkan laju produksi tanpa memerlukan intervensi fisik seperti workover atau wireline operation menggunakan dek atau pipa melingkar. Next. Untuk smart well adalah katup mekanis di bawah lubang yang disebut dengan katup kontrol interval atau ICV yang ditetapkan sebelumnya dengan lubang dengan ukuran lubang yang berbeda, di mana ICV ini diaktifkan menggunakan pulsa elektronik yang terhubung ke kabel listrik yang tertanam dengan pengemasan Fitzroy dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi gambar itu merupakan komponen utama dari smart well. Terdapat ICV, packer, sensor, skepis sama Verlaine plug. Next, untuk yang pertama ada downhole flow control device atau dapat dikenal juga ICV merupakan mekanisme yang dikendalikan dari jarak jauh dengan ukuran lubang variabel dan ICD yang merupakan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya dengan lubang tetap. Yang kedua ada sensor. Downhole sensor merupakan perangkat elektronik atau mekanisme
ke pemancar, yang ketiga ada packer atau isolation packers, yang keempat ada pemancar di mana perangkat elektronik yang mengirimkan sinyal berbeda ke pengontrol. Next. Yang selanjutnya ada perbedaan smart well dengan sumur konvensional. Untuk smart well sendiri, salah satu tujuan utama dari smart well adalah mengendalikan terobosan air atau gas awal untuk pemulihan primer atau sekunder. Smart well completion atau SWC dapat meningkatkan produktivitas sumur dan mengurangi produksi air dan gas yang tidak diinginkan serta dapat meningkatkan efisiensi sapuan atau sweep efisiensi. Dengan menggunakan SWC, diperlukan adanya peralatan pengujian produksi dari sumur minyak di permukaan. Salah satu peralatan pengujian produksi sumur yang terkini adalah multi-phase flow meter atau MPVM. Next. Untuk prinsip kerja dari smart well, dapat dilihat pada gambar, smart well memungkinkan eksploitasi produksi yang tidak ekonomis atau satu sumur per interval dan percepatan cadangan. Cadangan per reservoir dapat dikeringkan menggunakan satu lubang sumur umum, tetapi dikontrol secara independen dengan menggunakan ICV dan packer per interval, di mana setiap lapisan yang mengalami kebocoran air atau gas dapat dimatikan atau dikontrol, sehingga pemotongan minyak secara keseluruhan tetap terjaga. Next. Next. Yang selanjutnya, zona interval gas di bagian atas dan minyak di bagian bawah dapat dengan mudah diselesaikan menggunakan smart well. ICV itu dapat disiapkan di lapisan atas untuk mengendalikan volume gas yang diperlukan untuk mengangkat minyak ke permukaan. Selain itu, zona air di bagian atas dapat disuntikan kembali ke bagian bawah dengan minyak untuk memberi energi kembali pada zona reservoir. Metode ini itu disebut banjir pembuangan air terkendali. Yang dapat dilihat pada gambar sebelah kiri itu menunjukkan contoh umum pengangkatan gas otomatis yang dikontrol di permukaan. Next. Untuk prinsip kerja smart well yang selanjutnya itu optimasi EOR atau IOR. Ini adalah area di mana smart well dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan faktor pemulihan minyak. Dengan desain yang sesuai, ICV itu disiapkan untuk mengendalikan kontribusi per segmen di lateral, khususnya untuk interval dengan permeabilitas tinggi. Lubang ICV dapat diperkecil atau ditutup untuk menghindari produksi air atau gas yang berlebih, atau menggunakan model reservoir 3D yang dioptimalkan untuk memprediksi terobosan air dan kemudian mengendalikan ukuran jok untuk mencegah terobosan air dini tanpa intervensi sumur. Next. Jadi untuk aplikasi penting lainnya adalah penggunaan ICV dan injektor sumur. Smart well dapat mendistribusikan seluruh distribusi air untuk memfokuskan injeksi di zona yang disapu ke atas. Seperti yang dilihat pada gambar, ICV dapat digunakan untuk memaksimalkan perpindahan minyak dari bawah ke atas dengan mencutikan air ke bawah atau gas ke atas menggunakan teknik ini. Aplikasi penting lainnya adalah penggunaan ICV dalam injektor sumur. Telah dibuktikan bahwa smart well dapat mendistribusikan seluruh distribusi air untuk memfokuskan injeksi di zona yang disapu ke bagian atas. Next. Smart well yang dilengkapi dengan sensor tekanan dan suhu dapat menganalisis kehilangan tekanan, mengelola tekanan permukaan pasir, dan meminimalkan periode penghentian operasi untuk pengujian peningkatan tekanan, serta secara instan menangkap data untuk menghentikan operasi sumur yang dapat direncanakan. Hasilnya, Sumur Smart well membantu mengurangi waktu henti produksi dan mempercepat produksi. Interval penyelesaian dengan pemotongan air yang tinggi atau GOR tidak diinginkan karena dapat dimatikan sementara atau permanen. Next. Yang selanjutnya ada perbedaan smart well dengan sumur konvensional, pemanfaatan teknologi terbaru dengan menggunakan metode SWC dan
MPFM sebagai peralatan pengujian produksi dari sumur minyak yang dilakukan di permukaan diharapkan mampu meningkatkan produksi minyak dari sumur minyak ZVH dan mampu mengurangi risiko serta biaya operasional dibandingkan dengan metode pengujian konvensional yaitu menggunakan separator. MPFM sangat unggul dibandingkan dengan metode konvensional well testing karena tidak memerlukan pemisahan fase dalam pengujian sumur. Penggunaan MPFM yang mudah dioperasikan juga dapat mengurangi human error, meningkatkan keselamatan dalam pekerjaan, dan juga dapat mengontrol dampak yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan. Next. Untuk perbedaan smart well dengan sumur konvensional, pada sumur konvensional merupakan jenis eksplorasi minyak dan gas yang menggunakan metode eksplorasi standar pada sumber minyak dan gas yang dibor secara vertikal ke bawah untuk mengeksplorasi hidrokarbon dari reservoir konvensional, yaitu formasi geologi yang memiliki sifat permeabilitas dan porositas cukup tinggi sehingga memungkinkan fluida mengalir secara alami menuju sumur produksi tanpa memerlukan stimulasi tambahan. Yang dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Sumur eksplorasi yang sebelumnya ditinggalkan secara sementara atau temporary abandoned well ditetapkan sebagai kandidat umum injeksi CO2 pada lapangan X. Penggunaan kembali sumur konvensional ini bertujuan untuk mengefisiensikan biaya operasional dalam penerapan teknologi carbon capture dan storage atau CCS. Untuk pemanfaatan sumber konvensional sebagai sumber injeksi CO2 menghadirkan tantangan teknis, khususnya terkait potensi korosi pada tubing dan casing akibat reaksi kimia antara CO2 yang terlalu dalam air formasi dengan menggunakan logam. Oleh karena itu, pemilihan material tubular yang sesuai seperti corrosion resistancy alloy atau GRA menjadi krusial dalam menjaga integritas sumur dan memperpanjang umur layanannya. Next. Selanjutnya ada teknologi smart well. Jadi smart well itu merupakan inovasi dalam industri perminyakan yang mengintegrasikan sensor dan kontrol secara real time di sumur untuk memantau dan mengatur produksi tanpa tanpa melakukan intervensi langsung dan eh, terhadap sumurnya. Nah, teknologi smart well ini meningkatkan efisiensi, menurunkan cost operasional, dan meningkatkan eh, recovery, terutama di lapangan yang sudah tua atau major field dan dengan formasi yang kompleks. Nah, contoh dari teknologi smart well ini ada beberapa. Yang pertama ada IWC, Intelligent Well Compression, ada downhole flow control valve, dan autonomous inflow control device. Selanjutnya ada teknologi pertama dalam teknologi smart well yang saya presentasikan dalam kali ini ada Intelligent Well Compression atau IWC, yaitu sistem compression canggih yang menggabungkan sensor katup kendali aliran dan sistem komunikasi secara real time untuk mengelola produksi atau injeksi dari suatu sumur dari berbagai zona dalam satu sumur itu sendiri. Nah, dalam IWC ini studi kasusnya ada di SACROC, Texas menunjukkan IWC itu dapat meningkatkan sweep efisiensi, efisiensi penyapuan yang membatasi breakdown CO2 dan menurunkan GOR. Jadi IWC ini dapat melakukan kontrol zonal tanpa intervensi sumur, serta optimasi distribusi fluida injeksi dan integrasi dengan artificial lift untuk efisiensi produksi yang secara maksimal. Next. Kemudian ada teknologi yang kedua yaitu downhole flow control valve (DFCV), yaitu katup kendali aliran dan dalam intelligent compression yang memungkinkan pengaturan fluida antar zona secara selektif dan real time. Jadi ini terintegrasi dengan sensor dan dapat membantu mengatasi leak-off gas water serta variasi tekanan dan permeabilitas. Nah, studi kasus dari teknologi DFCV ini ada di lapangan Saibah menunjukkan teknologi ini dapat mengontrol hingga 60 kompartemen dengan satu kabel
dan menyesuaikan drawdown berzona serta mengurangi kebutuhan intervensi terhadap sumur. Nah, teknologi terbaru seperti induktif coupler menambah fleksibilitas dan keandalan dari sistem pengelolaan reservoir yang kompleks dalam DFCV ini. Next. Selanjutnya ada Autonomous Inflow Control Device (AICD). Jadi AICD ini adalah perangkat downhole otomatis yang mengatur aliran fluida berdasarkan sifatnya, baik itu viskositas maupun densitas dari fluida, membatasi masuknya air atau gas dan memaksimalkan produksi minyak. Jadi secara gross itu produksi minyaknya bisa menjadi lebih besar. Selanjutnya berbeda dengan ICD pasif, ICD ini merespon perubahan fluida secara dinamis. Nah, studi lapangan dari teknologi ini adalah di lapangan IVAR ASEN menunjukkan bahwa ICD ini berbasis di serapung paling efektif dalam meningkatkan produksi oil dan menahan air. Nah, teknologi ini sangat ideal dan mendukung untuk formasi yang bersifat heterogen, mengurangi intervensi, dan mendukung manajemen zonal presisi melalui integrasi dengan simulasi reservoir. Next. Selanjutnya ada DTS, Distribute Temperature Sensing, yaitu teknologi serat optik yang memonitor suhu secara real time sepanjang lubang sumur. Nah, teknologi ini itu menggunakan prinsip Raman backscattering. Jadi DTS ini akan mendeteksi adanya perubahan thermal kecil untuk mengidentifikasi adanya zona aliran, drift air atau gas, dan efisiensi dari artificial lift. Nah, DTS ini sudah diterapkan dalam pemetaan aliran di sumur horizontal, pemantauan hidrolik fracture, serta deteksi kebocoran casing. Nah, dengan jangkauan hingga 15 km dan berbagai metode instalasi, DTS ini menjadi alat monitoring yang non-invasif dan penting dalam sistem kontrol produksi yang intelijen di era digital oil field. Next. Selanjutnya ada teknologi monitoring dan controlling. Jadi efektivitas smart well itu bergantung pada integrasi hardware dan software yang mampu memantau dan mengendalikan produksi secara real time. Nah, sistem teknologi monitoring dan controlling seperti SCADA, machine learning, dan AI itu digunakan untuk menganalisis data produksi dan reservoir, mendukung pengambilan keputusan cepat dan berbasis data. Nah, teknologi ini itu meningkatkan efisiensi operasional, optimasi produksi, dan pengelolaan reservoir secara proaktif dan berkelanjutan. Next. Nah, yang pertama ada Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA. Jadi, SCADA ini merupakan sistem pemantauan dan pengendalian produksi secara real time dari permukaan hingga bawah tanah hingga subsurface. Nah, dalam Smartwell, SCADA ini mengintegrasikan data dari sensor dan alat kontrol seperti FGV, laju alir, pressure, dan water cut. Nah, studi dari SCADA ini ada di Saudi Aramco yang menunjukkan bahwa SCADA itu mampu mengelola zonasi produksi langsung di Senfresh, menangkap hingga 100 lebih tag data per titik. Selain itu, meningkatkan efisiensi reservoir. SCADA juga mendeteksi dini potensi dari kegagalan alat saat operasi produksi itu berlangsung dan menjadikan pusat kendali cerdas dalam sistem oil field yang digital. Next. Nah, ini merupakan skema dari sistem SCADA yang ada di Saudi Aramco. Jadi, skematiknya seperti ini. Next. Kemudian yang kedua ada machine learning. Jadi machine learning itu merupakan cabang dari artificial intelligence yang menggabungkan kemampuan adaptif dalam mengidentifikasi pola dan menganalisis anomali berdasarkan data operasional dan real time. Nah, studi kasus dari machine learning ini menunjukkan bahwa machine learning ini dapat memprediksi kegagalan ESP, Electric Submersible Pump, hingga 12 hari sebelumnya. Nah, memberikan probabilitas kerusakan dan rekomendasi tindakan atas
kegagalan sistem yang dideteksi. Nah, dari integrasi ini meningkatkan uptime, memperpanjang umur alat, eh, dan mengoptimalkan produksi. Nah, machine learning ini juga mendeteksi anomali baru, mendukung pengambilan keputusan proaktif, dan membuka jalan menuju sistem produksi otomatis yang adaptif dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada artificial intelligence. Jadi AI ini memerankan peran sentral dalam transformasi pengelolaan smart well di industri perminyakan yang modern. Nah, AI seperti ANN, fuzzy logic dan genetic algorit memungkinkan sistem smart well belajar dari data real time dan historis untuk mengoptimalkan zonasi aliran, mengatur DFCV, dan mendeteksi anomali tanpa intervensi manusia secara langsung di well tersebut. Nah, studi AI dari Cityville menunjukkan bahwa AI dapat menyesuaikan strategi produksi secara otomatis dan prediktif. Nah, dengan pendekatan multi-agent system, AI mendukung pengambilan keputusan terdesentralisasi yang efisien dan tetap aman. Nah, hasilnya adalah produksi yang lebih adaptif, efisien, dan ekonomis. Next. Nah, ini merupakan skematik model dari software AI yang diterapkan di area offshore di Denmark. Skematiknya kurang lebih seperti ini ketika suatu lapangan itu menggunakan sistem AI. Next. Kemudian ada Wireless Sensor Network atau WSN. Jadi WSN ini adalah teknologi monitoring nirkabel yang mengandalkan transmisi RF untuk mengirimkan data dari sensor bawah permukaan ke permukaan. Nah, dia itu menggunakan standar IEEE 802.15.4 seperti wireless HART dan ISA 100.11a. WSN memungkinkan pemantauan parameter produksi dan deteksi gas berbahaya secara real time. Nah, konfigurasi mesh network meningkatkan keadilan data dengan jalur alternatif saat terjadi gangguan. Nah, teknologi WSN ini hemat energi, mendukung alarm lokal di area yang beresiko, dan sangat cocok untuk area luas dan kompleks seperti fasilitas di lapangan migas. Next. Nah, ini merupakan skematik WSN. WSN ini merupakan gas detektor WSN di suatu lapangan. Jadi ada gas detektor di beberapa titik yang kemudian diintegrasikan di local alarm station dan kemudian bisa mendeteksi apabila terjadi adanya gas-gas yang berbahaya yang bisa membahayakan pekerja di field tersebut. Next. Oke, masuk ke case tadi pada makalah kali ini yang kita bahas. Studi kasus yang kita ambil yaitu pada paper dengan penulis Adijogo et al. Tahun 2017, yang mana ini berasal dari pengembangan lapangan gas X yang terletak di wilayah Delta Niger, Nigeria. Meskipun beberapa reservoir utama telah berproduksi, sekitar 77% dari total reservoir yang ada belum dikembangkan karena anggap marginal dari sisi ekonomiannya. Nah, arti dari dianggap marginal ini yang mana reservoir tersebut memiliki potensi produksi yang terbatas jika dikembangkan secara konvensional, yakni dengan mengebor satu sumber per reservoir. Nah, dalam konteks ini, pengembangan reservoir marginal menjadi tantangan besar karena membutuhkan biaya yang tinggi, yang mana tidak sebanding dengan potensi produksi yang dihasilkan. Kemudian solusi dari tantangan tersebut adalah dilakukannya penerapan teknologi smart air compression yang memungkinkan satu sumur berproduksi secara simultan dari beberapa reservoir. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi biaya, tapi tidak mengurangi tenaga produksi, tapi juga memaksimalkan pengalihan gas dari sumber-sumber yang sebelumnya dimanfaatkan. Penerapan teknologi ini tidak dapat tidak tanpa tantangan. Salah satu masalah utamanya bagaimana memastikan isolasi yang efektif antara masing-masing reservoir untuk mencegah terjadinya aliran silang atau flow dalam sumur. Oleh karena itu,
yang efisien, yang kedua mendapatkan penggunaan struktural bersama perusahaan tersebut, itu menunjukkan hasil dari penerapan desain tersebut dalam meningkatkan produktivitas dan isolasi tersebut. Eh, di sini pada case study ini dalam proyek pengembangan reservoir marginal secara efisien, kasus ini mempertimbangkan tiga pendekatan desain sumur sebagai alternatif solusi. Masing-masing pendekatan menawarkan keunggulan dan kelemahan tersendiri dari segi teknis maupun keekonomian. Yang pertama ada single compression, yang mana pendekatan pertama ini adalah single compression targeting one reservoir, yaitu desain sumur yang hanya menargetkan satu zona produksi. Dalam skenario ini, satu sumur dapat ditargetkan ke beberapa reservoir, tetapi hanya satu zona yang diaktifkan dalam satu dalam satu waktu. Setelah produksi dari zona pertama selesai, barulah berikutnya diaktifkan. Namun kelemahan utamanya adalah tidak ekonomis pada setiap reservoir yang membutuhkan satu sumur sendiri, sehingga biaya investasi meningkat drastis jika ingin memproduksi dari reservoir lain. Sumur harus di work over atau di berulang yang menambah waktu dan risiko operasional. Gambar di samping merupakan contoh dari single compression. Kemudian yang kedua, pendekatan kedua yaitu ada dual multi compression sekuensial. Pendekatan kedua ini dengan produksi secara bergiliran. Keunggulan dari pendekatan ini mengurangi jumlah sumur yang dibutuhkan dibandingkan dengan opsi pertama. Namun kelemahannya adalah nilai produksi tidak maksimal karena produksi dilakukan bertahap yang mengakibatkan keterlambatan pemulihan cadangan yang berpotensi mengurangi nilai bisnis proyek dalam jangka panjang. Jika ada multi compression simulasi atau semacam. Pendekatan ketiga ini adalah multi zone compression dengan produksi simultan atau chronic blade, yang mana pendekatan ini memungkinkan semua reservoir yang ditargetkan produksi pada saat bersama melalui satu sumur dengan menggunakan teknologi smart well seperti interval control valve atau ICV dan spectral well packer untuk menjamin isolasi dan kontrol inflow. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah kemampuan untuk mempercepat produksi, menurunkan biaya pengobaran, dan meningkatkan nilai proyek melalui produksi kumulatif yang lebih besar dalam waktu lebih singkat. Kelemahannya terletak pada kompleksitas desain dan kebutuhan akan teknologi yang lebih canggih yang dapat meningkatkan biaya awal dan membutuhkan keahlian tinggi dalam eksekusi. Dari ketiga alternatif desain kompresi yang telah dipertimbangkan tadi, solusi terbaik akhirnya dipilih adalah multi multi dengan produksi simultan yang menggunakan teknologi smart well, termasuk pemasangan backdrop well swell packer. Pemilihan desain ini didasarkan pada pertimbangan menyeluruh dari segi teknis dan ekonomis, di mana pendekatan ini memberikan nilai ekonomi terbaik sekaligus memungkinkan pengembangan beberapa reservoir marginal secara efisien hanya melalui satu sumur. Kemudian pada gambar tersebut juga menunjukkan bahwa desain smart completion menghasilkan kurva produksi harian dan kumulatif yang paling tinggi dibandingkan dengan pendekatan lainnya, yang mana ini memperkuat pemilihan solusi secara kuantitatif karena memberikan dampak langsung terhadap produksi dan nilai proyek. Berdasarkan grafik tersebut, metode smart compression lebih tinggi sejak awal dibandingkan dengan metode konvensional, yang mana hasil kumulatifnya juga menunjukkan bahwa smart compression mampu menghasilkan gas secara total yang jauh lebih besar, mencapai 130 billion standar kubik feet dibandingkan dengan hanya sekitar 90 billion standar kubik feet dari metode konvensional. Hal ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi smart well lebih efisien dan ekonomis, terutama dalam memaksimalkan produksi dari lapangan gas marginal. Kemudian ada implementasi solusi. Untuk menerapkan solusi smart well compression dengan produksi simultan dari berbagai
reservoir seperti gambar di samping. Eh, Langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu pengeboran yang pertama dilakukan pengeboran lubang sumur berdiameter 8 sampai 8,5 inch yang melewati 3 zona reservoir target. Yang kedua, pemasangan bagian bawah sistem sumur lower completion yang terdiri dari expandable screen untuk menyaring pasir, external swallow packer untuk isolasi antar zona, dan blanks untuk mengatur jarak antara alat. Tempat yang ketiga, tempatkan seluruh komponen secara presisi di masing-masing zona, lalu aktifkan dan kembangkan di dalam lubang. Kemudian eh, dilakukan pemasangan bagian atas sistem produksi atau upper completion yang mana meliputi interval control valve atau ICV untuk mengatur aliran gas dari setiap reservoir secara individual dari permukaan. Yang kedua ada dual permanent downhole gauges untuk memantau tekanan dan temperatur bawah permukaan. Yang ketiga ada feedrock swell packer yang berfungsi sebagai isolator antar zona sekaligus menyediakan jalur jalur kabel kontrol. Kemudian yang kelima yaitu memasukkan kabel kontrol menggunakan alat khusus sebelum feedrock swell packer dimasukkan ke dalam sumur. Yang keenam, tutup sumur selama beberapa hari agar swell packer dapat mengembang sempurna dan menutup celah antar zona dengan rapat. Yang ke, yang terakhir kemudian buka sumur dan lakukan pengujian untuk memastikan tidak terjadi aliran silang atau cross flow antar reservoir. Nah, hasil hasil atau evaluasi dari percobaan ini atau dari studi kasus ini yaitu keberhasilan solusi dievaluasi melalui uji atau tes fungsi dan kinerja isolasi antar reservoir setelah pemasangan. Nah, pengujian dilakukan dengan membuka salah satu interval control valve atau ICV untuk mengalirkan produksi dari satu reservoir, sementara dua zona lainnya tetap ditutup. Tekanan pada reservoir yang ditutup diamati menggunakan gauge permanen yang hasilnya menunjukkan tidak ada perubahan tekanan di zona tertutup saat satu zona mengalir, yang membuktikan bahwa stroke swell packer ini di zona tertutup dan saat satu zona berhasil melakukan isolasi antara reservoir tanpa terjadi aliran silang atau cross flow. Selain itu, sistem smartphone memungkinkan pengawasan dan pengendalian inflow dari permukaan secara efisien. Eh, ada juga indikator lain atau indikator keberhasilan lain yaitu produksi simultan dari 3 zona berjalan lancar. Yang kedua ada kegagalan mekanis selama operasi awal, dan yang ketiga ada produksi gas meningkat secara signifikan dan cepat. Kemudian untuk mencegah atau rekomendasi untuk mencegah masalah serupa di masa depan dan meningkatkan efisien proyek selanjutnya yaitu ada rekomendasi beberapa rekomendasi berikut. Yang pertama ada replika teknologi seperti bedrock tracker untuk proyek lain dengan kondisi serupa karena terbukti efektif dan efisien dalam isolasi zonal. Kemudian ada standarisasi desain smart compression sebagai solusi untuk mengembangkan reservoir marginal, terutama di wilayah dengan formasi bertingkat atau stacked reservoir. Kemudian ada pelatihan teknis lebih lanjut bagi tim lapangan agar mampu menangani permasalahan komponen smart well yang kompleks. Yang keempat ada penerapan sistem monitoring digital secara real time untuk menjaga kontrol zonal dan mendeteksi dini potensi kegagalan isolasi atau anomali tekanan. Yang terakhir, ada kajian awal yang menyeluruh sebelum memilih jenis packer agar sesuai dengan kondisi lubang bor dan jenis fluidnya di lapangan. Jadi untuk kesimpulan materi tentang smart well itu sendiri, teknologi smart well merupakan inovasi dalam industri migas yang mengintegrasikan katup kendali aliran seperti IJV dan DFGV, sensor tekanan dan temperatur, serta sistem kontrol digital berbasis SCADA, machine learning atau ML, dan artificial intelligence atau AI untuk mengoptimalkan produksi dan pengolahan reservoir secara real time tanpa intervensi langsung. Teknologi ini memungkinkan pengelolaan produksi multizone, mengurangi backdrop yang tidak diinginkan, meningkatkan sweep efisiensi, dan memperpanjang umur sumur, serta memberikan fleksibilitas dalam
Engine Oil Recovery atau EOR. Meskipun menawarkan efisiensi tinggi dan pentingnya recovery, implementasinya menghadapi tantangan seperti biaya awal yang tinggi, kompleksitas sistem, dan resiko keamanan cybernya dengan dukungan teknologi monitoring seperti distribusi temperatur sensing atau DTS, dan wireless sensor network atau WSN. Smartwall menjadi solusi efektif untuk lapangan migas yang kompleks, khususnya yang matur dan heterogen. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 terkait Smartwell. Terima kasih kepada Pak Abror atas tugas yang telah diberikan. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ketika kami presentasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.